Sahabat petani Indonesia dan sahabat pepaya tanah air dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kami akan berbagi informasi dan pengetahuan tentang pengalaman petani di Provinsi Riau yang melakukan penimbunan tanah kepada batang untuk merangsang buah lebih banyak. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus video ini sampai akhir ataupun sampai selesai, dan jangan lupa berikan like, subscribe, dan share kepada teman-teman semuanya agar informasi ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Banyak teknik yang dilakukan para petani pepaya untuk merangsang ataupun memperbanyak buah yang muncul pada batang pepayanya. Salah satunya dengan cara terus dengan secara kontinu menggemburkan tanah dengan cara mencangkul tanah menimbun ke batang pepaya, dan ini banyak dilakukan para petani pepaya di Provinsi Riau. Biasanya penimbunan tanah ke batang pepaya ini dilakukan para petani setelah melakukan pemupukan pada batang pepaya. Tujuannya bagaimana agar pupuk yang sudah disemai di sekitar batang pepaya tersebut tidak menyebar jauh dan hanya meresap ke akar pepaya tersebut, sehingga efeknya ataupun manfaatnya langsung dirasakan ataupun langsung kelihatan pada batang pepaya. Menurut para petani, langkah ini sangat tepat karena selain agar pupuknya maksimal, pupuk yang diberikan maksimal, juga bisa menggemburkan tanah di sekeliling batang pepaya tersebut. Dan biasanya langkah ini juga sebagai cara untuk membersihkan gulma ataupun rumput yang liar yang tumbuh di sekitar batang pepaya, yang tentunya juga akan memakan pupuk yang baru disemai, sehingga pupuk yang disemai tersebut bisa maksimal untuk batang pepaya tanpa berbagi dengan gulma yang ada di sekitar batangnya. Selain itu, manfaat lain menurut para petani dengan melakukan penimbunan tanah pada batang pepaya ini juga mengkokohkan batang pepaya. Artinya ketika ada angin kencang dan sebagai macam, batang pepaya ini menjadi kuat ataupun kokoh dan tidak mudah tumbang. Biasanya setelah dilakukan proses penimbunan tanah ataupun gulma yang dibersihkan ke batang pepaya ini, maka akan kelihatan langsung hasil ataupun pengaruh pupuk yang diberikan ke batang, dan akan kelihatan pada pohon pepaya itu sendiri, sehingga para petani ini yakin dengan cara seperti ini merupakan langkah yang paling bagus untuk merangsang munculnya banyak buah pada batang pepaya. Apalagi bagi batang ataupun pohon pepaya yang mengalami gangguan misalnya, maka setelah diberikan pupuk dan dilakukan pembersihan gulma dan penimbunan tanah pada batang, maka akan kelihatan langsung pengaruhnya akan lebih baik. Oh ya, sebagian ada yang menyaksikan dengan pola seperti ini bisa mengancam akar pepaya. Namun setelah dibuktikan banyak petani di Provinsi Riau ternyata cangkul ataupun mencangkul di sekitar batang pepaya ini tidak mempengaruhi kepada akar yang menjalar di sekitar batang pepaya. Bahkan dengan keberadaan
pupuk dan penimbunan tanah, malah lebih membaguskan akar yang menyebar di sekitar batang pepaya, karena akarnya akan langsung dapat makanan dari pupuk-pupuk yang disebar tersebut. Oh ya, muncul pertanyaan dari sahabat petani dan sahabat pepaya tanah air semuanya. Biasanya dalam kurun waktu berapa lama sih dilakukan pembersihan gulma dan penimbunan batang ini? Kalau lebih bagusnya itu dilakukan setiap kali pemberian pupuk. Jadi rata-ratanya itu ketika gulmanya tumbuh dan dilakukan pemberian pupuk, maka dilakukan pembersihan dan penimbunan terhadap batang. Gunanya agar gulma tersebut tidak sampai mengkonsumsi pupuk yang disemai di batang pepaya, sehingga pupuk itu tidak berbagi dan hanya untuk batang pepaya tersebut. Jadi sahabat petani Indonesia dan sahabat pepaya tanah air, memang sudah banyak yang membuktikan petani pepaya di Provinsi Riau. Pola seperti ini memang dianggap sangat bagus, apalagi bagi pepaya yang mengalami permasalahan, misalnya perkembangannya tidak bagus ataupun pertumbuhan bunga ataupun pentilnya itu bermasalah. Maka dengan cara seperti ini biasanya menjadi solusi bagi mereka, sehingga yang awalnya buahnya tidak maksimal bisa menjadi maksimal dengan melakukan pola-pola seperti ini. Jadi tidak ada salahnya sahabat petani tanah air dan sahabat pepaya dimanapun Anda berada untuk mencoba pola seperti ini, karena memang logikanya memang masuk. Selain gulmanya itu tidak mendapatkan pupuk, juga kebun pepaya menjadi bersih dengan pola seperti ini tentunya. Baik sahabat petani Indonesia dan sahabat pepaya tanah air, demikian cerita dan berbagi ilmu pengetahuan tentang pepaya kami pada video kali ini. Silakan berikan komentarnya dan kami akan meresponnya dengan baik. Kami juga akan menghadirkan banyak sosok-sosok inspirasi petani pepaya pada channel kami ini, dan mohon berikan dukungan kepada channel kami ini agar kami tetap memberikan yang terbaik bagi Anda semua, khususnya para pecinta pepaya di tanah air. Terima kasih, ikuti terus channel kami ini dan kami akan selalu menghadirkan cerita-cerita menarik kepada Anda semuanya. Terima kasih.